kalau ke dalam bisa untuk meliput nggak, Mas? Kalau ke dalam harus ada izinnya sih, Mbak. Di dalam HPK itu apa yang paling dirasakan sulit gitu, Pak, selama tinggal di sana? Paling air ya, Bu. Air untuk mandi. Masyarakat Mentawai itu belum ada untuk dilibatkan menjadi apa-apa, belum ada keterkaitan. Saya sudah laporkan ke dinas, mereka juga diam aja, nggak ada respon. Dirgahayu Indonesiaku, tahun ini menjadi catatan sejarah baru bagi negeri kita tercinta. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam Semarak Kemerdekaan pertama kalinya hendak dihelat di dua lokasi, yakni Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur. Wacana pemindahan ibu kota akan segera terrealisasi. Mega proyek pemerintah sudah rampung di atas 90%. Ikuti penelusuran saya kali ini di Ibu Kota Negara spesial 79 tahun Indonesia Merdeka. Selamat datang di Indonesiaku. Inilah potret pembangunan IKN di lahan seluas lebih dari 36.000 hektar. Proyek megah ini berdiri di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sejak 2022, pemerintah mencetuskan otorita IKN sebagai pihak pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Namun mengejutkan, pada awal Juni tahun ini, jajaran kepala dan wakil otorita IKN menyatakan mengundurkan diri. Sejumlah polemik muncul dan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Namun dengan cepat, kewenangan kepala dan wakil kepala otorita IKN telah digantikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Raja Juli Antoni selaku wakilnya. Kini, progres pembangunan IKN kian masif dan terkesan mengejar target sebelum upacara 17 Agustus dihelat. Saya mencoba masuk ke dalam kawasan inti pusat pemerintahan melalui pintu masuk segmen 4. Namun terlebih dulu harus melapor ke sebuah pos penjagaan. Saya Menia dari Trans7. Ini masuk ke dalam ke area istana ya? Iya. Iya. Oh gitu. Nah, di sana kalau ke dalam bisa untuk meliput nggak, Mas? Kalau ke dalam harus ada izinnya sih, Mbak. Oh gitu. Sebenarnya saya juga sudah koordinasi gitu dengan BPPW PUPR Kaltim, Satgas IKN, dan semua responnya memang katanya perintahnya steril ya, atau bagaimana? Sementara IKN juga belum bisa sih, Mbak, kunjungan dari luar. Oh gitu. Oke. Untuk sementara disterilkan. Jadi ini ada juga. Ada apa? Ada pembatasan ini. Jadi kendaraan yang nggak ada izin, nggak ada kepentingan, kami gitu, hanya kendaraan tertentu aja ya? Oke. Kalau nanti upacara lokasinya di sana, Mas? Iya. Di sana? Di lapangan istana itu di sana? Oh, kondisinya sekarang sudah seperti apa? Kondisinya sudah untuk sementara sudah bisa dipakai, tapi untuk jalannya masih pengaspalan. Oh gitu, jadi parkirnya juga. Oke. Jadi tapi lapangannya sudah jadi bentuk fisiknya ya. Oh oke. Nah jadi kalau upacara itu ada di dalam sana nanti, yang saya tahu skemanya akan hybrid di IKN dan juga di Istana Negara di Jakarta. Kendaraan yang masuk itu dibatasi, nggak semuanya bisa masuk ke dalam kecuali sudah memegang surat izin. Pengawasan dilakukan secara ketat, pembangunan dilakoni semakin gencar. Itulah yang menggambarkan suasana IKN di masa hari-hari jelang peringatan kemerdekaan. Segala upaya sudah dilakukan, namun steril di lokasi Ring 1 sudah menjadi perintah yang tak bisa dibantah. Kami pun mengoptimalkan peliputan dari area IKN yang bukan kawasan inti pusat pemerintahan.
Di belakang saya ini gedung yang dibangun untuk tempat tinggal atau asrama Polri. Ada yang sudah hampir rampung karena terlihat AC-AC-nya sudah terpasang, tapi di gedung sebelahnya juga ada yang mungkin masih 75%, di sebelah sana masih kurang dari 50% juga ada. Jadi sangat variatif sekali gedung tempat tinggal bagi para pegawai instansi ataupun ASN yang akan pindah ke IKN. Nah, ini masih sama kondisinya, siang hari, debu sekali, jadi bukan cuma saya, tapi semua kru Indonesiaku, bahkan kameramen saya lebih siap ya, pakai boot, pakai masker juga. Gedung Mes Polri dan BIN saat upacara 17 Agustus akan digunakan sebagai tempat menginap para pejabat yang datang dari Jakarta. Maka terlihat jelas kondisi pengerjaan finalisasi gedung ini dilakukan secara non-stop. Peran para pekerja konstruksi amat berarti di kala pembangunan mega proyek seperti ini. Ribuan orang yang mengerahkan tenaga dan keahliannya masing-masing terlibat dalam membangun ibu kota negara yang baru. Itu saya melihat ada pekerja konstruksi yang lagi istirahat. Saya mau coba tanya-tanya ya, jadi biar kita tahu nih dari sudut pandang mereka tuh seperti apa sih proses pembangunan IKN ini. Pak, permisi, maaf mengganggu ya waktu santainya. Saya Menia Pak dari Indonesia Trans 7 bersama teman-teman kru. Boleh turun Pak ke bawah? Maaf ya Pak. Kenalan dulu Bapak dengan Pak siapa? Widodo. Pak Widodo. Walah, namanya Jawa sekali. Orang Jawa, Bu. Orang Jawa. Bapak aslinya mana? Dari Boyolali, Bu. Boyolali. Oke, saya buka masker juga biar kelihatan mukanya. Tugas Bapak ini apa yang Jalan, utamanya? jalan. Di jalan. Pemadatan sebelum diaspal. Pak, selama Bapak bekerja membangun jalan yang ada di IKN, Bapak tinggalnya di mana? Di HPK, Bu. Hunian pekerja konstruksi ya? Oh iya. Oke. Oh di mana tuh Pak letaknya? Di situ, di dalam. Ini ada kecemburuan sosial nggak sih Pak dari masyarakat sekitar gitu Pak? Kayaknya nggak ada, Bu. Kita baik-baik saja, kita berbaur sama masyarakat sini. Lebih banyak jumlahnya kira-kira orang yang dari Jawa atau orang sini Pak di tempat HPK itu, hunian pekerja konstruksi? Kayaknya kalau di HPK itu orang mana aja ada gitu, dari Jawa, yang dari Sulawesi, dari Jakarta. Pak, saya boleh tahu nggak upahnya berapa? Estimasi aja. Upah apa ini? Maksudnya Bapak ada semacam kontrak kerjanya nggak? Misalnya ini untuk diproyeksi sekian bulan Bapak kerja di sini mengerjakan pengaspalan ini gitu. Hitungannya tuh cuma dapat uang makan, Bu, di sini. Seharinya 250 gitu. Di dalam HPK itu apa yang paling dirasakan sulit gitu Pak selama tinggal di sana? Paling air ya, Bu. Air untuk mandi gitu. Oh, kenapa memang? Nggak ada persediaan air atau? Air itu air kiriman, Bu, pakai tangki itu. Oh, airnya dikirim? Air kirim, Bu. Nggak ada air bor, belum ada. Oh, air yang mengalir dari keran nggak ada? Belum ada, Bu. Oh, dari awal Bapak tinggal di situ? Iya, itu kiriman tangki semua, Bu. Jadi ada kumpul-kumpul untuk penampungan air itu. Kalau udah habis, ya udah. Pernah Bapak satu hari misalnya mau mandi airnya habis pernah? Pernah, Bu. Oh. Nggak pernah lagi, sering. Sungguh mengejutkan. Rupanya krisis air bersih di IKN benar terjadi. Hal ini dirasakan oleh Widodo sejak ia datang sekitar 3 bulan lalu. Rupanya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resapan air di tanah IKN kurang memadai. Biasanya, air bersih didapat dari resapan air tanah. Namun, suatu daerah amat kesulitan mendapat air bersih, biasanya disebabkan dekomposisi gambut yang tinggi. Bagaimana tidak, lahan yang dibangun sebagai ibu kota baru dulunya merupakan hutan yang dikelilingi perkebunan sawit. Meski begitu, Widodo tetap mensyukuri pekerjaan yang ia lakukan saat ini. Di satu sisi dirinya harus rela jauh dari keluarga, namun di sisi lain, ia bangga menjadi bagian dari sejarah. Sisi lain dari proses pembangunan IKN, yakni kehidupan masyarakat yang bergerak di sekitarnya, saya bertemu Pak Lamale, salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan IKN.
Kampungnya masih berada di satu kecamatan yang sama dengan IKN, yakni Kecamatan Sepaku. Ia menuturkan, desa tetangganya yang terkena gusur pemerintah diberi penggantian lahan jika tempat tinggalnya masuk di kawasan inti pusat pemerintahan. Proses penggantian juga dilakukan berdasarkan kelengkapan surat kepemilikan masing-masing. Pak, kalau selama masa pembangunan begitu Pak, apa yang paling terasa sih Pak? Ya, di masa pembangunannya IKN ini ya terasa itu terutama ya ini kondisi kalau di hari panas ya kondisi debu yang artinya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar itu, kemudian juga dampak ya ada pembangunan IKN ini ya termasuk lahan-lahan masyarakat. Oh iya, pembebasan lahan itu Pembebasan ya. lahan, iya. Sekarang sudah sejauh apa tuh Pak proses pembebasan lahan masyarakat yang Bapak tahu? Ya, yang sepengetahuan saya untuk pembebasan lahan itu yang mana artinya yang terkena KIPP itu yang diselesaikan oleh pemerintah sementara seperti itu ya. Banyak tuh mungkin tetangga Bapak yang dilakukan penggantian lahan itu? Ya, itu dari artinya desa-desa tetangga kami yang ada lahannya yang berada di KIPP itu sendiri yang pembangunan intinya. Terus Bapak kan di sini kalau kampung Bapak itu ada persemaian ya, persemaian Mentawir. Pak Presiden juga sudah beberapa kali bolak-balik ke situ. Itu persemaian ini dengan masyarakat Mentawir ini nggak Pak? Saling berketerkaitan nggak? Ya, alhamdulillah adanya persemaian kan harapannya masyarakat berarti ke depannya akan cerah. Namun sementara ini dengan masyarakat khususnya masyarakat Mentawir itu belum ada untuk dilibatkan menjadi apa-apa, belum ada keterkaitan. Ya, yang diharapkan masyarakat itu terutama harus selalu ikut disertakan atau dilibatkan, khususnya Kecamatan Sepaku. Itu makanya kami juga terbentuk semacam forum supaya artinya memfasilitasi masyarakat Sepaku ini untuk terkaitnya dengan pembangunan IKN harus dilibatkan. Kini, jika melintas di jalan poros IKN, tak sedikit bangunan rumah yang sudah berlabel bangunan ini milik pemerintah. Bangunan yang mulanya tak ada nilainya dibayar oleh pemerintah dengan nominal ratusan juta rupiah. Rumah Pak Lamale tak hanya tetanggaan dengan IKN, melainkan Kampung Mentawir, tempat tinggalnya turut menjadi lokasi dibangunnya persemaian atau areal memproses benih menjadi bibit atau semai. Persemaian Mentawir menjadi bagian dari rencana pembangunan IKN. Awal Juni 2024, Presiden resmikan persemaian ini yang digadang sebagai rehabilitasi hutan dan dipersiapkan untuk menghijaukan kawasan ibu kota Nusantara dan Kalimantan secara umum. Persemaian Mentawir dibangun di lahan seluas 120 hektar di Kelurahan Mentawir. Namun sayang, warga setempat justru tak mendapat akses untuk masuk ke dalam persemaian, apalagi dilibatkan dalam keseharian di persemaian. Dalam kehidupan lain, progres pembangunan IKN yang melibatkan banyaknya tenaga pekerja konstruksi membuat warga setempat menemukan celah mendapat rezeki. Tak sedikit warga di Kecamatan Sepaku yang membuka usaha makanan dan banyak diminati alias laku. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat yang memanfaatkan keadaan. Penyediaan makanan. Nah, banyak terlibat masyarakat Kecamatan Sepaku pada khususnya itu sebagai jasa penyedia makanan, entah itu warung-warung ataupun catering. Kan ada memang lahan-lahan masyarakat yang diganti rugi oleh pemerintah untuk pembangunan proyek strategis nasional IKN. Nah, warga-warga terdampak itu, ya kalau kita bicara sejarah dulu ya, harga lahan di Kecamatan Sepaku kan masih rendah ya, masih murah lah ya. Anggap aja per hektarnya di kisaran 10 juta atau 15 juta gitu kan. Sekarang pada saat diganti rugi, ganti untung itu ada yang sampai miliaran.
Kampung tertua di dekat IKN yang sama-sama berada di wilayah Kecamatan Sepaku mengalami masa adaptasi terhadap pembangunan ibu kota negara yang baru. Kampung Mentawir sudah ada sekitar tahun 50-an, kini dihuni oleh 750 lebih penduduk atau sekitar 225 kakak. Kampung Mentawir terdiri atas 4 RT yang wilayahnya tersebar di daerah pesisir Teluk Balikpapan. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, kampung ini memiliki wilayah yang amat luas hingga persemaian IKN dibangun di sini. Total luas kampung Mentawir mencapai lebih dari 22.000 hektar. Sungguh bukan cakupan yang main-main. Di tengah keberadaan penduduk, pada tahun 90-an, sebuah perusahaan plat merah yang bergerak di bidang hutan industri mengklaim kawasan kampung ini sebagai hutan tanaman industri, hingga permukiman masyarakat di sini pun disisakan status hak pakai lahan. Di tengah polemik yang terjadi di kampungnya, kakek sebatang kara yang menghabiskan kesehariannya di rawa-rawa hingga ke laut tetap fokus terhadap apa yang bisa ia hasilkan hari ini. Mencari kepiting hingga ikan sudah mendarah daging di dirinya. Meski istrinya sudah meninggal dunia dan buah hati mereka pergi merantau, tak menyurutkan semangat Paruhbaya berusia lebih dari 80 tahun ini untuk menjalani kesehariannya. Kami kemudian bertemu di sebuah dermaga dengan seorang tetangga yang biasa membantunya, kemudian pergi merakang. Sebelum mengambil jaring-jaring yang sudah terpasang, pada malam harinya Wak Tuni rajin memasang jaring-jaring tersebut. Setelah semalaman, baru kami bisa melakukan aktivitas panen seperti sekarang. Wah, keras nih. Dapat nggak ini? Dapat. Banyak di dalam satu perangkap ini. Tuh, ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Langsung 4 ekor. Jadi di sini kalau sudah semalaman memasangkan jaring ini, rakang, bisa paginya pas diambil atau kami panen ini selalu ada katanya kepitingnya masuk ke dalam perangkap. Aktivitas seperti ini banyak dilakukan nelayan di wilayah perairan yang tenang atau cenderung ke rawa-rawa. Berbeda daerah biasanya hanya berbeda cara penyebutan. Merakang sudah dilakukan Wak Tuni sejak dirinya masih kecil sampai sekarang. Berhasil mendapatkan sejumlah kepiting yang terperangkap di jaring, kami pun memutuskan kembali ke daratan untuk segera mengemas hasil tangkapan kepiting hari ini. Selalu dapat seperti ini Bu, banyak? Ya, selalu kayak gini, besar-besar kayak gini. Gitu. Iya. Ibu tinggal sudah berapa lama di sini? Sudah 44 tahun tinggal di sini. Wow, udah lama banget. Iya. Rumah Ibu salah satu yang ini nggak diklaim gitu sama sebuah perusahaan katanya, yang perusahaan industri di sini, hutan industri. Iya. 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 Sebenarnya apa sih Bu yang paling diinginkan gitu oleh masyarakat sini? Yang paling diinginkan masyarakat di sini kan ya dibebaskan sama perusahaan itu lahan-lahannya. Harapan Rusna adalah harapan seluruh warga yang ada di Kampung Mentawir. Polemik perusahaan plat merah dan masyarakat yang kian berlangsung lama seolah tak menemukan titik terang. Dari puluhan ribu hektar luas kampung ini, hanya sekitar 160 hektar saja yang dibebaskan. Itu pun melalui proses panjang dari Balai Penetapan Kawasan Hutan BPKH. Semoga dengan berdirinya ibu kota yang baru sebagai tetangga mereka, kehidupan yang bergerak di sekitar IKN tak luput dibiarkan. Inilah bentuk buah yang sekilas mirip durian. Buah seperti ini sudah masuk dalam kategori langka. Ya, hanya masyarakat sepuh yang masih menanam buah ini. Seperti Kai berusia lebih dari 70 tahun ini, hanya dirinya lah yang masih membudidayakan buah lai untuk dijual ke tetangga-tetangganya. Nah, ini nih, buah yang cuma ada di Kalimantan. Masih satu keluarga sama durian, tapi ini beda, namanya buah lai. Lai, dan banyak semutnya nih, berarti manis. Hari ini saya bersama Kai dan ibu-ibu di Kampung Mentawir berhasil mengumpulkan 1 ember penuh berisi buah lai.
Tidak untuk dijual ke pasar, melainkan untuk dinikmati bersama. Dan sisanya dibeli oleh tetangga yang sudah memesan. Biasanya, Kai tidak menetapkan harga, melainkan hanya seikhlasnya kepada para pembeli. Kan berarti udah langka ya, Bu? Ya hitungannya langka ini. Harganya berapa sekarang kalau Ibu jual? Minimal ada yang 20, ada yang 15.000, ada yang 10.000. 10.000? Iya, yang kecil. Murah banget, bukan udah langka. Kalau kami ya pekebun. Ya, kalau Ibu sendiri ada sawit? Ada. Ada. Nah, Ibu pernah dengar nggak kalau IKN dibangun, katanya IKN nggak mau ada perkebunan sawit di sekitarnya? Dengar-dengarnya begitu sih, Bu. Ya, yang penting kami kan minta ganti rugi. Seperti kami punya lahan, apa ya kan kami maunya ibaratnya dengan sesuai ya kami ikutin aja pemerintah. Tapi kalau tidak sesuai ya kami keberatan juga lah. Ya kan sebagai warga kami kan cuma penghidupan cuma itu. Kalau kami warga ini maunya yang terutama itu ya warga-warga kami lah yang didahulukan. Jangan dulu sementara orang di luar. Seperti bilang orang itu, seperti kan pembangunan gini kan sekarang dampaknya kami yang pasti dekat sudah. Ibaratnya seperti anak-anak kami maunya kalau ada lowongan kerja atau gimana bisa didahulukan. Di tengah pembangunan masif ibu kota Nusantara, terdapat kecemburuan sosial penduduk lokal. Mereka hanya bisa melihat pekerja yang datang ke IKN. Hanya yang dari Jakarta dan Pulau Jawa saja yang selalu didahulukan. Sementara masyarakat asli yang penghasilannya rata-rata dari kebun, sebentar lagi akan kehilangan sumber penghasilannya jika mereka berkebun sawit. Pasalnya, kesulitan air bersih karena tanaman monokultur yang menyerap air seperti sawit akan membuat fenomena krisis air bersih semakin panjang di area IKN. Hal ini menimbulkan konflik baru bagi masyarakat petani sawit. Namun, seperti yang dituturkan Bu Ida, dirinya manut pemerintah jika mendapatkan penggantian yang sepadan. Jika menilik kembali wilayah pesisir Mentawir, lebih dari 1.000 hektar lahan telah dijadikan wilayah konservasi mangrove. Hal ini merupakan bentuk menghindari abrasi laut dan rupanya berhasil dilakukan. Nelayan yang berangkat dari area dermaga tak perlu khawatir menghadapi derasnya ombak dan bisa pergi melaut dengan tenang. Saya bersama keluarga Pak Ismail pergi menuju area tepian Pantai Madak untuk menjaring ikan. Kami pergi menggunakan kapal ukuran lebih besar, baru kemudian berpindah ke kapal kecil ketika setelah tiba di lokasi mencari ikan. Ketinting seperti ini hanya dapat menahan beban tak lebih dari 4 orang. Dengan kondisi terbatas seperti ini, kami harus memasangkan jaring yang sangat panjang. Lumayan panjang banget nih jaringnya, kurang lebih 100 meter. Jadi kami membuat semacam letter U gitu, ditancapkan yang di ujung sana sampai membentang ke sebelah sini untuk jadi perangkap ikannya supaya masuk semua ke dalam jaring. Cara menangkap ikan yang amat tradisional ini sudah dilakoni warga kampung Mentawir selama bertahun-tahun. Untuk menggiring ikan datang ke jaring secara cepat, kami harus menumbuk dasar pasir. Tak lama dari menumbuk, kami langsung bersiap mengangkat jaring yang sudah terpasang. Benar saja, cara mengganggu ikan dengan menumbuk ini dirasa berhasil. Banyak sekali ikan yang langsung terperangkap ke dalam jaring. Wah, ternyata inilah kenapa dibilang merenggek, karena ikan itu ikan renggek atau ikan kecil-kecil kayak gini ya Pak ya. Oke, masih banyak ya Pak, ini lumayan banget dapatnya. Banyak, padahal baru naro dan langsung kami ambil jaringnya kayak gini udah langsung nyangkut banyak. Ikan di jaring merenggek seperti ini selalu banyak dapatnya atau gimana? Ya, tergantung ikannya. Kalau pas ada banyak, kadang kan
1 kali buang atau 2 kali buang penuh termos. Kadang juga sampai 5 kali buang. Oh gitu. Pak, selama ini kendala Bapak selama pergi melaut tuh apa sih? Kendalanya ya kan kita punya rengge cuma satu aja nih, satu rengge. Harusnya kan ada rengge belanak yang ukuran 1,5 inci. Nah gitu. Jadi istilahnya kan tidak dapat ikan ini aja, dapat yang lain. Ya, sarana dan prasarana melaut para nelayan di Kampung Mentawir masih seadanya. Belum ada naungan organisasi seperti kelompok nelayan yang membuat mereka seperti tak dilirik oleh pemerintah dan harus berjuang sendiri mengoptimalkan hasil tangkapan. Tiba di daratan, istri Pak Ismail langsung membuka lapak dagang di depan rumah mereka. Ikan yang masih segar ini hanya bernilai 10–15 ribu rupiah saja per kilogramnya. Sungguh hasil yang kurang sepadan. Terima kasih banyak, Ibu Lurah. Di kehidupan warga Mentawir lainnya, Fajar dan keluarganya melakukan budidaya dengan membuat tambak. Hal ini sudah dilakoninya sejak lama, namun problem pencemaran muncul ketika pabrik aspal berdiri dekat dari tempat tinggal mereka. Dulunya, tambak ini aktif sebagai pembibitan udang yang cukup menghasilkan. Namun udang ditambak lama-kelamaan tak mampu bertahan hidup karena adanya pencemaran debu pabrik aspal yang pembakarannya berasal dari batu bara. Hal ini lantas membuat keluarga Fajar rugi hingga puluhan juta rupiah. Kini, tambak dioptimalkan sebagai tempat pembibitan ikan bandeng. Kami pun mencoba memanen ikan yang tersisa dengan cara menjala ikan. Ternyata yang didapat ukuran segini itu termasuk ukuran yang kecil katanya. Ya, Pak ya? Karena pencemaran. Karena ada pencemaran di sini. Seharusnya setiap 6 bulan ikan bandeng yang ditaruh di tambak itu bisa naik berapa kira-kira, Pak? 1,5 kilo 1 ekor. Wah, harusnya ya. Selain pabrik aspal, rupanya aktivitas penambangan batubara ilegal kian meresahkan. Tambang tersebut dimiliki oleh perorangan dan sudah ditinggalkan begitu saja ketika sudah tak lagi menguntungkan. Sementara, pabrik aspal hingga kini masih aktif beroperasi. Ya, sudah laporkan ke dinas, mereka juga diam aja, nggak ada respon. Jadi dulu pencemarannya mulai di tahun berapa kira-kira? Awal 2010. Itu awalnya pencemaran dari pabrik aspal, karena pabrik aspal pembakarannya menggunakan batu bara. Batu baranya itu debunya ke tambak jatuhnya. Berjalannya waktu ternyata ada ini ya, kalau dilihat parah, ya. Di sebelah ada batu bara. Separah apa? Ya langsung mati total udang. Nggak gitu. ada udang sama sekali. Ikan pun kerdil. Ini kan seharusnya ini sudah 1 kiloan ini karena sudah 1 tahun ini umurnya. Nah ini tempat tinggalnya Pak Fajar kan kalau bisa dikatakan ini tetangganya juga IKN gitu ya. Ada dampaknya juga nggak? Untuk sementara ini belum, karena belum ada pembangunan di area dekat sini kan. Cuman jalanan aja sih debunya, karena kemarin yang waktu pembangunan di bendungan kan material lewat sini semua. Apa ada desa Desus di 100 meter dari sebelah sini, sebelah kiri ini mau ada jalan layang. Oh gitu. Tembus ke Pulau Balang. Pulau Balang tuh yang jalan tol ya? Oh gitu, oke. Itu pengukurannya malah sebelum ada otorita. Oh gitu, udah. Cuma belum ada kepastian. Bermacam upaya telah dilakukan Fajar dan keluarganya. Mereka melapor ke pihak berwenang mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan hingga Dinas Lingkungan Hidup. Namun diam 1000 bahasa menjadi balasan yang didapat Fajar. Tak ada investasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka yang berwenang. Sungguh miris. Semarak peringatan Hari Jadi Indonesia ke-79 menjadi momentum yang dinantikan banyak pihak. Hadirnya IKN sebagai venue pembeda di upacara 17 Agustus tahun ini melahirkan antusias luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dirgahayu Indonesiaku ke-79 tahun. Lembaran baru menuju ibu kota yang baru. Tak lagi pilu, Indonesia maju.